Bayangkan, kamu menikah dengan seorang pangeran dari negeri kaya raya. Semua kebutuhan terpenuhi, uang mengalir setiap bulan, rumah bak istana. Tapi siapa sangka, malam pertama justru menjadi awal mimpi buruk yang tak pernah bisa dilupakan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, dari kota Bandung tercinta, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Ratna hanyalah seorang gadis sederhana berusia 23 tahun yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidupnya jauh dari kata mewah. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan kue-kue sederhana untuk dijajakan keliling kampung. Sementara ayahnya hanya bisa berbaring di ranjang karena penyakit paru-paru yang dideritanya sejak 2 tahun terakhir. Meski hidup pas-pasan, Ratna tak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa menahan lapar agar adik-adiknya bisa makan lebih dulu. Namun, dalam hati, ia selalu memendam mimpi untuk bisa mengangkat derajat keluarganya. Mimpi itu sering terasa mustahil. Apalagi penghasilannya dari bekerja di sebuah toko kecil hanya cukup untuk menutup kebutuhan harian. Suatu sore yang panas, Ratna duduk di beranda sambil mengupas singkong untuk makan malam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama, Bu Ratna, muncul di layar. Tetangga yang sudah ia kenal sejak kecil, tapi jarang sekali menelepon. "Rin, kamu lagi di rumah? Aku mau bicara soal sesuatu yang penting." Suara Bu Ratna terdengar agak terburu-buru. Tak lama kemudian, Bu Ratna datang dengan mobil hitam yang belum pernah Ratna lihat sebelumnya. Di dalam mobil itu, duduk seorang pria paruh baya berjas rapi. Mereka memperkenalkan diri, dan pria itu mengatakan bahwa ia adalah perwakilan dari seorang tamu istimewa dari Timur Tengah yang sedang berada di Indonesia. Awalnya, Ratna tak mengerti apa maksudnya. Namun, saat pria itu mulai menjelaskan, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia mendapat tawaran yang terdengar seperti mimpi, bahkan terlalu indah untuk dipercaya. Seorang pangeran Arab bernama Sheikh Fatah sedang mencari istri di Indonesia, dan entah bagaimana, foto Ratna sampai ke tangannya. "Sheikh Fatah tertarik padamu," kata pria itu tegas. "Jika kamu bersedia menikah dengannya, dia akan memberimu 100 juta rupiah setiap bulan. Rumah mewah, mobil, dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi." Ratna terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya. 100 juta? Jumlah yang tak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Dengan uang itu, ia bisa membelikan ayahnya pengobatan terbaik, menyekolahkan adik-adiknya, bahkan melunasi utang keluarga. Namun, di balik kebahagiaan semu yang mulai membayang, ada rasa takut yang menyelinap. Ia tak mengenal pangeran itu. Bagaimana kalau ternyata dia orang yang kasar? Bagaimana kalau hidupnya tidak sebahagia yang dijanjikan? Melihat keraguan di wajah Ratna, Bu Ratna menepuk tangannya. "Nak, ini kesempatan sekali seumur hidup. Uang itu bisa menyelamatkan keluargamu. Lagi pula, dia pangeran, apa yang perlu kamu takutkan?" Ratna mencoba tersenyum, meski hatinya masih ragu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi bayangan istana, gaun-gaun mewah, dan tawa keluarganya yang akhirnya terbebas dari kemiskinan. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang berbisik, segala yang terlihat indah belum tentu aman. Dan tanpa ia sadari, keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya sudah mulai terbentuk di pikirannya. 2 hari setelah percakapan itu, Ratna mendapat kabar bahwa Sheikh Fatah ingin bertemu dengannya secara langsung. Pertemuan akan diadakan di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, tempat yang bahkan belum pernah Ratna injak seumur hidupnya. Pagi itu, sebuah mobil mewah menjemput Ratna di depan rumah. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang dipinjamkan oleh Bu Ratna. Sepanjang perjalanan, Ratna berusaha mengatur napas,
menenangkan detak jantungnya yang tak henti berpacu. Dari jendela mobil, ia melihat rumah-rumah megah, gedung-gedung tinggi, dan lampu kota yang berkilauan. Semuanya terasa seperti dunia lain yang asing baginya. Saat tiba di hotel, pintu kaca otomatis terbuka, menyambutnya dengan udara sejuk dari pendingin ruangan dan aroma parfum mahal. Lantai marmer berkilau memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit. Seorang pria berjas hitam membawanya menuju sebuah ruang VIP di lantai tertinggi. Ketika pintu ruangan terbuka, Ratna melihat seorang pria duduk di kursi empuk menghadap jendela besar. Punggungnya tegap, mengenakan jubah putih panjang dengan sorban rapi di kepalanya. Ia berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya, Ratna melihat wajah Sheikh Fatah. Kulitnya kecoklatan, rahangnya tegas, dan matanya berwarna hazel yang tajam, seolah menembus isi hati. "Silakan duduk," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang berlogat asing. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Ratna duduk dengan gugup. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Sheikh Fatah menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Aku ingin menikahimu." Tidak ada senyuman, tidak ada basa-basi. Hanya pernyataan yang terdengar seperti keputusan final. Tapi kalimat berikutnya membuat Ratna mengerutkan kening. "Ada syaratnya," lanjutnya. "Kau harus mematuhi semua perintahku tanpa bertanya. Dan satu hal penting, jangan pernah mengungkit masa laluku." Ratna menelan ludah. Syarat itu terdengar aneh, tapi ia terlalu terkejut untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai tumbuh. Sheikh Fatah kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil. Saat dibuka, isinya adalah kalung emas berhiaskan berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu. "Ini tanda keseriusanku," katanya. Pertemuan itu hanya berlangsung kurang dari 1 jam, namun meninggalkan banyak tanda tanya di benak Ratna. Ia pulang dengan hati campur aduk, antara terpesona, takut, dan penasaran. Malam itu, Ratna kembali merenung di kamarnya. Kata-kata Sheikh Fatah terngiang di telinganya. Tidak boleh bertanya, tidak boleh mengungkit masa lalu, apa sebenarnya yang disembunyikannya? Namun sebelum ia menemukan jawabannya, keputusan yang ia buat hari itu sudah mengunci takdirnya. Hanya 2 minggu setelah pertemuan itu, persiapan pernikahan Ratna dan Sheikh Fatah dilakukan dengan kecepatan yang membuat Ratna nyaris tak punya waktu untuk bernapas. Semua diurus oleh tim khusus yang dikirim langsung oleh pangeran. Gaun pengantin, tata rias, dekorasi, semuanya serba mewah, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Hari itu, sebuah mobil limusin hitam berhenti di depan rumah Ratna. Warga kampung berkumpul, berbisik-bisik tak percaya melihat gadis sederhana dari gang kecil itu akan menikah dengan seorang bangsawan Arab. Sebagian iri, sebagian kagum, sebagian lagi hanya melongo melihat kemewahan yang lewat di depan mata. Acara pernikahan diadakan di ballroom sebuah hotel megah di pusat Jakarta. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal berkilauan, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan yang dihias bunga mawar putih dan orkid eksotis. Meja-meja tamu dipenuhi piring porselen mahal, gelas kristal, dan lilin aromaterapi yang lembut wanginya. Ratna mengenakan gaun putih bertabur kristal yang memantulkan cahaya setiap kali ia bergerak. Wajahnya dipoles dengan riasan sempurna. Namun di balik senyum yang ia paksakan, hatinya berdebar kencang. Ia mencari-cari sosok Sheikh Fatah di antara tamu, tapi baru melihatnya ketika musik pernikahan mulai mengalun. Sheikh Fatah melangkah masuk dengan pakaian tradisional Arab berwarna putih bersih dan mantel hitam berpinggiran emas. Wibawanya memancar, namun ekspresinya tetap dingin seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tatapannya singkat kepada Ratna, lalu kembali lurus ke depan. Proses akad nikah berlangsung cepat. Sheikh Fatah mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Tepuk tangan dan doa mengalun dari tamu undangan. Namun bagi Ratna, momen itu terasa seperti mimpi yang tak sepenuhnya nyata. Saat resepsi dimulai, para tamu menikmati hidangan mewah,
daging kambing panggang ala Timur Tengah, nasi biryani harum, dan aneka manisan Arab yang disajikan di piring perak. Kamera-kamera menyorot setiap sudut, memotret pasangan pengantin yang kini duduk di pelaminan megah. Namun, di sela-sela keramaian itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sheikh Fatah jarang menatapnya, apalagi berbicara. Setiap kali ia mencoba memulai percakapan, sang pangeran hanya menjawab singkat, seolah pikirannya ada di tempat lain. Bahkan saat mereka berfoto bersama, tangan Sheikh Fatah terasa kaku, seperti tidak ingin terlalu lama bersentuhan. Senyumannya tipis, nyaris seperti formalitas belaka. Di tengah sorak-sorai tamu dan kilatan lampu kamera, Ratna mulai menyadari, mungkin pernikahan ini bukan sekadar tentang cinta atau takdir. Ada sesuatu yang disembunyikan Sheikh Fatah. Dan entah apapun itu, ia akan segera mengetahuinya. Mungkin bahkan malam ini. Malam itu, setelah pesta pernikahan selesai dan para tamu undangan pulang, Ratna dibawa menuju kamar pengantin yang berada di lantai tertinggi hotel. Lorongnya sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka dan denting halus lift yang baru tertutup. Kamar itu luar biasa mewah. Ranjang king size bertabur kelopak mawar, tirai sutra berwarna emas, dan balkon dengan pemandangan kota yang berkilau. Aroma wangi mawar bercampur dengan udara sejuk pendingin ruangan membuat suasana terasa romantis. Setidaknya di mata siapapun yang melihatnya. Ratna duduk di tepi ranjang, jemarinya memainkan ujung gaun pengantin yang kini terasa berat. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara gugup dan canggung. Dalam pikirannya, malam ini akan menjadi awal kehidupan barunya sebagai istri seorang pangeran. Ia berharap ada percakapan manis, tatapan hangat, atau setidaknya senyuman tulus. Pintu kamar terbuka, dan Sheikh Fatah masuk. Namun bukan dengan ekspresi lembut atau sapaan hangat. Matanya menatap tajam, dingin, dan penuh wibawa yang membuat Ratna refleks menunduk. Ia menutup pintu dengan sedikit keras, lalu berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ratna mencoba tersenyum tipis. "Selamat malam," ucapnya lirih, namun suaranya tercekat. Sheikh Fatah tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi di hadapan Ratna, menatapnya lama seolah menilai. "Mulai malam ini, kau adalah milikku," ucapnya dengan nada datar. "Ingat syarat yang sudah kuberikan. Patuh, dan jangan pernah membantah." Sebelum Ratna sempat merespons, Sheikh Fatah berdiri dan menariknya mendekat. Gerakannya cepat, keras, dan sama sekali tidak memberi ruang bagi Ratna untuk merasa nyaman. Sentuhan yang ia bayangkan akan lembut justru terasa seperti genggaman besi. Tubuh Ratna menegang. Ia mencoba menahan napas, matanya mulai basah. "Sheikh, aku..." Suaranya terhenti saat pangeran itu menatapnya dengan sorot yang membuatnya membeku. Bukan tatapan cinta, melainkan tatapan pemilik terhadap barang yang baru dibelinya. Setiap gerakan terasa memaksa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar dingin dan tak berperasaan. Ratna menggigil, bukan karena suhu ruangan, tapi karena rasa takut yang merayap di seluruh tubuhnya. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia cegah. Waktu terasa berjalan lambat, seolah menit-menit itu berubah menjadi jam. Dalam benaknya, Ratna berulang kali bertanya, apakah ini harga yang harus ia bayar demi uang dan kemewahan? Saat semuanya berakhir, Ratna hanya bisa terduduk di sudut ranjang, memeluk dirinya sendiri. Sheikh Fatah sudah berbaring dengan mata terpejam, seolah tak ada yang terjadi. Ratna menatap langit-langit kamar yang berlapis ornamen emas, tapi yang ia rasakan hanyalah kegelapan yang menyesakkan dada. Malam pertama yang ia bayangkan penuh kebahagiaan, justru menjadi awal luka yang tak akan pernah sembuh. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus tirai tipis berwarna emas. Ratna membuka matanya dengan berat. Kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya lemas. Semua yang terjadi semalam berputar ulang di kepalanya seperti film buruk yang tak ingin ia tonton. Sheikh Fatah sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di kursi dekat jendela, mengenakan jubah putih rapi, sambil menyeruput kopi. Tidak ada kata,
Selamat pagi. Tidak ada pertanyaan apakah Ratna baik-baik saja. Seolah malam itu hanyalah rutinitas biasa baginya. Bangun. Sarapan sebentar lagi, katanya datar, tanpa menoleh. Ratna bangkit perlahan, merapikan gaun tidur yang diberikan pelayan hotel. Saat duduk di meja makan, di hadapannya sudah tersaji roti hangat, omelet, dan jus jeruk segar. Namun, tenggorokannya terasa kering. Setiap suapan hanya lewat begitu saja tanpa rasa. Di tengah sarapan yang hening itu, Sheikh Fatah mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. "Ini untukmu," ujarnya singkat. Ratna menatapnya dengan bingung. Saat ia membuka amplop itu, terlihat sebuah kartu ATM berwarna hitam dengan logo Bank Internasional. Ada 100 juta rupiah di sana. "Setiap bulan akan kutambahkan jumlah yang sama. Gunakan sesukamu," lanjutnya. Jantung Ratna berdegup. Inilah yang dijanjikan padanya, uang yang bisa mengubah hidup keluarganya. Namun, alih-alih merasa bahagia, perasaan aneh justru menyelimuti hatinya. Uang itu terasa dingin di tangan, seperti besi beku yang menekan dadanya. Sepanjang hari, Ratna mencoba mengalihkan pikirannya dengan berjalan-jalan di sekitar hotel. Pelayan-pelayan tersenyum ramah, para tamu menatapnya dengan kagum. Di luar, ia terlihat seperti seorang istri yang baru saja menikah dengan pria idaman. Tapi di dalam, ia merasa seperti tawanan di kandang emas. Malam-malam berikutnya menjadi ujian yang tak kalah berat. Sheikh Fatah selalu datang larut malam, berbicara sedikit, dan hanya menginginkan satu hal. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tawa bersama, tidak ada pelukan yang tulus. Setiap kali pintu kamar terbuka, tubuh Ratna otomatis menegang. Ia mulai sulit tidur, sering terbangun dengan napas terengah. Dalam mimpinya, bayangan malam pertama itu terus menghantui. Ia takut pada suara langkah kaki di lorong, takut pada dentingan kunci kamar, takut pada tatapan mata yang dingin itu. Meski begitu, setiap kali ia melihat ATM di meja rias, ia teringat ayahnya yang masih sakit, adik-adiknya yang butuh biaya sekolah, dan ibunya yang lelah bekerja. Ratna terjebak di antara dua pilihan, bertahan demi keluarga atau melarikan diri demi dirinya sendiri. Di balik senyuman tipis yang ia paksakan setiap kali berbicara di telepon dengan ibunya, ada luka yang tak pernah terlihat. Luka yang tidak bisa diobati oleh uang, perhiasan, atau kemewahan apapun di dunia ini. Hari-hari bersama Sheikh Fatah berjalan seperti putaran roda yang selalu kembali ke titik yang sama. Siang hari tenang namun hampa, malam penuh ketakutan. Ratna mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Ia tak tahu lagi hari ini hari keberapa sejak pernikahan itu. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan berat di dada. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir tentang keluarganya. Ayah yang butuh pengobatan, adik-adik yang kini bisa sekolah di tempat lebih baik. Namun, semakin lama ia menyadari bahwa uang yang ia terima tak mampu menghapus rasa sakit yang ia alami setiap malam. Suatu sore, Ratna duduk di balkon kamar hotel, memandangi matahari yang tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Langit berwarna oranye keemasan, indah, tapi baginya, itu hanya pemandangan yang tak mampu menghangatkan hatinya. Suara ketukan pintu membuyarkan pikirannya. Bukan Sheikh Fatah, melainkan seorang pelayan muda bernama Siti, yang selama ini sering membantu mengurus kebutuhannya. Siti menatapnya dengan ragu sebelum berkata pelan, "Mbak, kalau mau keluar dari sini, saya bisa bantu." Ratna terdiam, seolah tak percaya pada apa yang baru ia dengar. Siti melanjutkan dengan suara hampir berbisik, "Saya tahu Mbak nggak bahagia. Saya punya teman yang bisa mengantar Mbak keluar, diam-diam, malam ini juga. Tapi Mbak harus siap meninggalkan semua ini." Hati Ratna berdebar. Meninggalkan semua ini berarti juga meninggalkan uang yang bisa menyelamatkan keluarganya. Namun, bertahan berarti terus mengorbankan dirinya sendiri, hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Malam itu, saat jarum jam menunjuk pukul 11, Ratna berdiri di depan cermin. Ia memandang bayangannya,
gaun tidur sutra mahal, perhiasan emas di leher, wajah yang tampak anggun di luar, tapi matanya kosong. Air mata mulai jatuh, satu persatu, membasahi pipinya. Ia memegang kartu ATM yang diberikan Sheikh Fatah. Untuk sesaat, ia ingin membawanya. Tapi kemudian ia ingat syarat-syarat yang mengikatnya sejak awal. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kartu itu di meja rias, bersama cincin kawinnya. Siti mengetuk pintu perlahan. "Ayo, Mbak, mobil sudah menunggu." Dengan napas berat, Ratna mengambil langkah keluar kamar, meninggalkan segala kemewahan yang pernah dijanjikan padanya. Mereka menyelinap melalui lorong belakang hotel, menghindari kamera, hingga akhirnya keluar ke jalan kecil di samping gedung. Di sana, sebuah mobil sederhana menunggu. Begitu pintu mobil tertutup, Ratna merasakan hatinya berdebar kencang, bukan karena takut tertangkap, tapi karena untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa bebas. Mobil itu melaju meninggalkan hotel megah. Lampu-lampu kota Jakarta berkilau di kejauhan, dan di tengah gelapnya malam, Ratna menatap keluar jendela sambil berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada uang yang sebanding dengan kebebasan dan harga diri. Sahabat semua, dari kisah Ratna kita belajar bahwa hidup bukan hanya soal uang atau kemewahan. Tak ada artinya harta melimpah jika hati selalu dibelenggu rasa takut dan luka yang tak terlihat. Kebahagiaan sejati datang dari rasa aman, dihargai, dan dicintai dengan tulus, bukan dari perhiasan atau angka di rekening. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan besar dalam hidup, dan dijauhkan dari pilihan yang hanya terlihat indah di luar tapi pahit di dalam. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya.